Haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hal pengabulan doa ditentukan oleh dua hal. Yang pertama ialah intensitas keaktifan dari manusia untuk menyerukan doa-doa permohonannya. Dan yang kedua adalah dari pihak Allah. Allah jika berkenan, maka Dia akan mengabulkan. Dan tentunya ini atas kemauan dari Allah atau kehendak dari Allah itu sendiri. Jika kita membaca Injil tadi, maka kita bisa melihat intensitas keaktifan dari pihak manusia, dari si buta ini. Bagaimana dia berteriak, memohon agar dia bisa melihat kembali. Permohonan yang pertama dia serukan, tetapi Tuhan masih belum mendengarkan. Barulah kemudian dia semakin kuat di dalam teriakannya, di dalam doanya. Ada intensitas penambahan keaktifan, menjadi lebih lantang di dalam berdoa. Dan tentunya bukan hanya ini intensitas keaktifan itu, tetapi terhadap satu permohonan ada suatu kontinuitas terus-menerus terhadap permohonan tersebut. Sebagaimana mungkin seorang suami yang hendak menyongsong anak pertamanya yang akan lahir demi keselamatan dari sang istri dan anaknya. Sang suami akan lebih intens berdoa, apalagi akhir-akhir menjelang kelahiran. Demi keselamatan istri dan anaknya, suami akan lebih sering untuk berdoa di dalam gereja, memohon, terus-menerus dalam intensitas keaktifan, agar sang istri dan anak mengalami keselamatan. Itulah sebuah contoh permohonan bagaimana kita di dalam intensitas keaktifan kita, Tuhan mau mendengarkan. Namun apa yang terjadi juga dari pihak Allah, jika Allah bersedia, aku mau, maka segalanya itu akan terjadi. Dan Tuhan tidak akan mengabaikan intensitas keaktifan dari setiap manusia yang merupakan perwujudan iman di dalam doanya. Suatu tindakan yang mengandalkan Allah semacam demikian adalah sebuah tindakan yang berkenan di hati Allah, maka hal pengabulan doa bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi doa yang berdasarkan iman
intensitas keaktifan kita, maka itulah yang memungkinkan semuanya terjadi.